Dan hari ini akan saya membuka kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat kita sampai mencapai tingkat khusyuk. Kitab yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau wafat baru sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi kitab ini sangat bagus untuk kita semuanya, karena betul-betul bagaimana beliau mengajarkan sholat sampai ketika khusyuknya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Kalian irin haluh min sholati at-ta'abu wa nasab." Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya at-ta'abu, capek dan penat. Bahkan beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun." Nanti satu zaman banyak orang sholat tetapi tidak sholat. Kenapa? At-ta'abu wa nasabu. Tidak ada apa-apa kecuali capek dan penat. Hari ini bagaimana kita bisa merasakan kadang-kadang kita iri terhadap agama lain. Mohon maaf, kok mereka kalau meditasi kuat berjam-jam ya gitu. Kita 2 rakaat tidak kuat gitu. Betul kata Nabi, at-ta'abu wa nasab. Mereka sholat capek dapatnya. Yusalluna wa la yusallun. Mereka sholat tapi tidak sholat. Sehingga target yang diutamakan yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak dapat. Kok bisa ya gitu? Sholat setiap hari, tapi jahatnya terus, nyolongnya terus. Ada yang salah pasti. Sholatnya apa dalilnya? Ayatnya apa orangnya? Nah, kita evaluasi diri, termasuk saya. Dikatakan, padahal kalau kita perhatikan, ada satu ketika Rasulullah melihat seorang sahabat yang sholat di sampingnya, dan sholatnya begitu cepatnya, wajah sujudnya, terburu-buru dalam sujudnya. Kata Nabi, "Ini fasolli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu, karena kau tidak sholat. Fasolla, lalu dia sholat lagi. Setelah sholat, fassalamu ala Nabi. Setelah sholat dia mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Nabi tetap mengatakan, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Ayo ulangi sholatmu, karena engkau tidak sholat. Yusalluna wa la yusallun. Kamu sholat tapi tidak sholat. Ya Rasulullah, kamu sudah 3 kali sholat. Wa ma uhsinu ghairahu. Tak satu pun yang terbaik dari sholatmu ini. Fa'allimni Rasul, ajari saya sholat ya Nabi. Kata Nabi, berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah kepada Allah qanitin dengan penuh khusyuk dan tunduk. Bila qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau bersalat maka takbirlah. Letakkan pasti fi udhunai, au fi mankibai, au fi furu' itu di sini. Fi udhunai itu di sini. Au fi mankibai. Jadi kalau di sini boleh atau di sini. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah Quran yang paling mudah bagimu. Dan ketika baca Al-Fatihah tidak boleh cepat. Apa dalam hati? Ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa qafa, diam. Intadhara, tunggu jawabahu. Tunggu jawaban Allah. Allah pun respon. Hamidani abdi. Tunggu respon Allah. Maka ketika tidak selesai berarti berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu, ya Allah kepada Engkau aku menyembahmu. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa dibaca cepat? Padahal sedang berdoa. As-salatu bimana ad-du'a. Salat itu berdoa. Puncaknya salat itu justru di Al-Fatihah. Ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bukalah hatiku, beri saya
petunjuk di dadaku. Petunjuk itu dari sini. Wal i'lam sari'ul khafiyun. Pengetahuan itu dimasukkan oleh Allah kepada hatimu langsung, sehingga fafahamnaha Sulaimana, sehingga Nabi Sulaiman faham karena petunjuk itu lewat hati. Prosesnya adalah fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Proses ihdina diterima, tidak ada terasa. Insarahan wa fasaha. Ini tiba-tiba lapang. Ketika hati tenang dan lapang, wal i'lamu sari'ul khafiyun. Ilmu ilham itu masuk, wal i'lam, pengetahuan itu masuk ke dalam hati kita itu. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepada Engkau aku menyembahmu, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkau aku minta tolong. Sampaikan keinginanmu, wa li'abdi ma sa'ana, betul hambaku, kau minta apa? Sampaikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan-jalan orang yang kasih nikmat. Siapa saja yang kasih nikmat? Min zurriyati Adam, Nabi Adam dapat petunjuk. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Petunjuk itu ada tandanya. Ketika orang membaca ihdina, maka Allah mengatakan fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadruhu. Pertama, petunjuk itu datang kepada diri kita. Ketika ihdina terasa di lapang dada. Ketika lapang, wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang saya buka dadanya untuk saya kasih petunjuk. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman, dibacakan Quran enggak kuat. Kharru sujud dan wabukia, cirinya gampang menangis, cengeng. Orang khusyuk itu cengeng. Ada seorang sahabat Bilal datang ke Rasulullah ketika beliau sakit. Ya Rasulullah, siapakah yang menjadi imam sedang sakit? Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan saja Abu Bakar menjadi imam pengganti saya. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu rajulun asifun. Abu Bakar itu laki-laki yang sangat cengeng. Ketika baca alhamdulillah, dia udah gak keluar lagi, nangisnya lebih banyak. Kenapa tidak kau perintahkan muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan saja Abu Bakar menjadi imam? Tetap kata Nabi, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, bukan Umar. Perintahkan saja Abu Bakar untuk menggantikan saya jadi imam. Karena Abu Bakar orangnya hatinya lembut. Ketika baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia menangis jadinya. Pun Nabi juga gampang menangis ketika beliau mengucapkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kata Bilal, lima tabki ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Padahal dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang diampuni oleh Allah. Saya menangis karena bersyukur, aku bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi hampir semuanya kita tidak sensitif ketika baca Quran. Khusyuk itu layyinul qalb, lunaknya hati. Ketika disentuh ayat-ayat Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
dibacakan nama Allah saja, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kita nggak pernah merasakan itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan Quran enggak juga bergetar. Zadathu imanan, seharusnya dia bertambah getaran iman itu. Sudah langka. Sehingga ketika Rasulullah memerintahkan irji fasalli fa innaka lam tusalli, sempurnakan salat. Idza qumta ila salati fakabbir wa qumu lillah. Berdirilah engkau di hadapan Allah qanitin, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Kenapa takut? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, sebab ia melihatmu di saat kau berdiri salat. Wa taqallubaka, gerakan menuju sujud dilihat Allah, maka gerakannya tidak boleh cepat-cepat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau saya cepat? Ulangi salatmu, karena membatalkan salat. Tumanina itu di dasar rukun salat. Jika tidak tumanina, walaupun bacanya bagus tapi gerakannya cepat, maka tetap batal salatnya. Sama ketika kita wukuf di Arafah, tapi kita tidak berada di Arafah ketika haji, maka tidak ada haji baginya, karena wukuf di Arafah adalah rukun haji. Harus mengulang lagi waktu hajinya. Sama ketika tidak tumanina, berapa persennya? Tumanina, jika gerakannya terlalu cepat, apa tandanya? Kata Nabi, idza qumta ila salati fakabbir Allahu akbar, summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Baca Al-Qur'an yang paling gampang ketika setelah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihahnya yang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Dan kalau salat zuhur begini dilarang ditutup mulutnya, dia harus bergerak. Karena Nabi kalau baca salat sunnah ini kelihatan jenggotnya bergerak, berarti dibaca sumakra, berarti dibaca sumakra ma tayassara ma'aka bil Qur'an. Bacalah Quran yang paling kamu hafal. Maka berhenti waqafa intadhara jawabahu, bahkan harus mampu menangkap petunjuk itu lewat Al-Fatihah itu. Kemudian setelah itu sumarka hatta tatma'inna rakyat, kemudian rukulah kamu sampai tumaknina di dalam ruku. Yang dibahas itu tumakninanya, bukan bacaannya. Yang dibahas oleh Nabi karena waktu sholat sunnah beliau tidak memperdengarkan suaranya, tapi sahabat tadi lihat gerakannya. Sumarka hatta tatma'inna rakyat, kemudian rukulah kamu sampai tumaknina rukunya. Bagaimana tumanina? Fa idza raka'ta fadha' rahataika ala rukbataika summa faris asabi'aka thumma hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Apabila engkau rukuk, mohon maaf saya akan praktekkan. Pertama adalah Allahu Akbar, letakkan fi udhunai atau fi mankibai. Boleh. Letakkan tangannya ala sadri, di dada. Kemudian baca Al-Fatihah dengan baca yang tenang, tidak terburu-buru. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kamu sampai tumaknina dalam rukuk. Bagaimana cara Nabi rukuk? Fa idza raka'ta fadha', letakkan. Fadha' rahataika ala rukbataika, letakkan kedua tangannya pada kedua lututmu, lalu dibuka jari-jarinya, digenggam. Sumakus, lalu dia hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulang-tulangnya benar-benar diam, tenang. Kira-kira kalau rukuk Nabi itu gini, maaf. Tidak raka'a basata dhahrahu hatta law subha 'alaihi mastaqara. Nabi kalau rukuk punggungnya itu lurus, sehingga apabila diletakkan air pada punggung Nabi lastaqarra, maka air itu dia tumpah seandainya dikasih gelas. Bacaannya sunnah,
tumaninahnya rukun. Yang kita sering salah, yang penting sudah baca tapi tidak tumaninah, batal. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kembalikan lagi tangannya pada semula. Rabbana wa lakal hamd. Intasaba qa'iman hatta yaqula an-nas qad nasya. Nabi i'tidalnya itu agak lama sehingga dikira lupa. Ini rukun juga. Ini pun sebuah kesalahan. Sami Allahu liman hamidah, langsung bergerak mau sujud maka batal. Ini yang kesalahan kita bertahun-tahun. Kami pun orang pondok nggak tahu juga, tahu udah tua. Tumaninah udah ngerti, tapi maksud tumaninah gimana? Nggak tahu juga. Padahal semua 4 mazhab mengatakan tumaninah itu rukun. Jika tidak tumaninah, batal sholatnya. Tapi cara tumaninah pun kita nggak tahu sampai sekarang. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau sholat tahajudnya Nabi, kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, tahajudnya Nabi itu rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Coba ya, kita mampunya baru jenggotnya aja gitu sunnahnya. Ya. Terus surat Al-An'am, rakaat kedua Al-An'am dan Al-Maidah. Jadi kalau itu sunnah Nabi, tahajudnya Nabi itu rakaat pertama surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan setiap ayat selalu berhenti. Kadang dia nangis, dia berdoa. Kadang dia minta perlindungan dari azab neraka untuk umatnya. Nangis lagi, boleh nggak? Di dalam tahajud itu ketika baca Quran berhenti boleh. Sehingga ditambahi doa. Setiap baca ayat berhenti, lalu berdoa lagi. Lanjutkan bacaannya. Begitu Nabi kalau sholat tahajud. I'tidalnya Nabi itu intasaba qa'iman hatta yaqula an-nas qad nasya. Dikira lupa saking lamanya. Setara dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jadi i'tidalnya Nabi kalau tahajud ini hanya tahajudnya. Hanya tahajud. Tapi saya suka dengan ini. Oh, di sini letak jalan spiritualnya. Apa yang kau rasakan ya Rasul? Wa yataladdalu bidzalika. Nabi merasakan merasakan kelezatan. Kenapa? Karena beliau silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabbih. Ada kesambungan hatinya dengan Allah sehingga dia merasakan taksyiru, bergetar seluruh ujung tubuh. Sampai Nabi mengatakan la yalijun nar rajulun bakat min khasyatillahi ta'ala. Tidak akan masuk neraka rajulun bakat, seseorang ketika salat suka melelehkan matanya. Dipastikan oleh Nabi gak akan masuk neraka. La syakka anna al-khusyu' al-kamila fi surati yajibul buka' min khasyatillahi ta'ala. Tidak dapat diragukan lagi. Khusyuk itu cirinya melelehkan mata. Yakhiruna lil awqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Orangnya gampang meleleh, lembut. Orang khusyuk itu lembut hatinya itu. Kemudian masjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai tumaninah dalam sujudmu. Mari kita perhatikan sujudnya Nabi. Ini pertama, hati-hati. Pertama, jabhah, tempat sujud. Ini jabhah, tapi sambil menunjuk hidungnya. Berarti tempat sujud itu jabhah sampai hidung. Kalau Nabi kan hidungnya panjang ya. Cuman kalau kita susah ikuti sunnah beliau, hidungnya panjang, pas. Jabhah, jadi pas. Orang Indonesia jabhah, sak mulut-mulutnya masuk semua ini. Ya udah takdirnya begini gitu ya. Sujud terus satu, hitungnya satu, 1, 2, 3, 4, 5, maaf, 6 kakinya ini, angkat ini, berdiri ya. 7 tempat sujud. Jadi harus betul-betul lengkap. Jangan sampai ini ketutup
Ada ketutup mukena, ketutup peci, ketutup rambut yang panjang, bisa membatalkan sholat. Pas jabha, karena Nabi sini tempatnya. Makanya kalau di Pakistan ada peci yang sini disobek sininya. Itu tujuannya untuk menghindari, menghalangi tempat sujud. Jabha, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempat. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujud. Allahu Akbar. Sampai tenang, sampai terasa hatta ya'khudha kullu udwin akhadahu, sampai terasa tulang-tulangnya sudah sujud betul. Ini batal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai tumakninah. Tumakninah itu hatta ya'khudha kullu udwin akhadahu, sampai tulangnya itu pelak. Ini tulang belum tumakninah. Sami Allah belum tumakninah. Rabbana walakal hamd, sampai bertubuh itu seperti tubuhnya berdirinya anak kecil yang rileks. Seperti orang nonton sepak bola tubuhnya kendor. Kalau kita ini tubuhnya tegang. Dan kadang-kadang berjamaah bikin tegang karena tidak saling kenal. Kalau orang sudah saling kenal, tubuhnya masih kendor. Nah, berdirinya kayak gini, orang ikhlas badannya kayak gini. Nah, ikhlas. Maka mas mau ke masjid badannya naik. Jadi salat itu ya Bilal arihna bis salati. Ini banyak kita gak rasakan. Ya Bilal arihna, istirahatkan jiwaku dengan salat. Kita tertekan dengan sholat. Seandainya kita tahu kenapa sholat itu adalah silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabbi. Selama ini kita fisik banget, tapi ruhuha wa lubbuha tidak sholat. Ruhnya tidak sholat, lub hatinya tidak sholat. Maka Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Kata Allah, hati-hati, akan kubalas tipuannya. Kenapa menipu Allah? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia pergi salat rasanya berat. Dan ketika sholat, lampungannya terlalu banyak. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dia tidak ingat Allah, tidak ingat Allah ketika sholat. Illa qalilan, kecuali sedikit. Kata Huzaifah, iyyakum wa khusyunifaq, waspadai khusyunifaq. Antara jasada khashi'an, engkau melihat fisiknya khusyuk, tapi tidak terjadi dalam hatinya illa khusyuk nifaq. Sehingga mengatakan iyyakum, waspadai wa khusyuk nifaq. Paling tidak apa sekarang? Paling tidak ikuti sunnahnya bagaimana tumakni dalam sholat. Itu pegangan itu dulu. Bagaimana kita rukunya betul? Betulkan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kita betulkan dulu, itu dulu. Berapa persen ya Rasul? Satu ketika Nabi mengatakan ada orang sholat qad yusalli 60 sanatan, dia telah sholat 60 tahun dia sholat, tak satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala la'allahu yutimmu ruku'ah wa la yutimmu sujudah aw yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'ah. Ada kalanya ia rukuknya tumakninah tetapi tidak tumakninah dalam sujudnya, atau sujudnya tumakninah tetapi rukuknya tidak tumakninah, maka hukumnya batal tetap. Nabi langsung mengucapkan lau mata hadza, langsung ke orangnya.
Langsung dituju orangnya. Lau mata hada ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammad SAW. Kalau engkau mati salatnya seperti ini, wa yukuru fi sujudi, terburu-buru dalam sujudnya, mata ala ghairi millati Muhammad SAW. Kalau boleh bilang agak ekstrim, engkau matinya mati kafir. Kenapa? Yusalluna wa la yusallun. Mereka sholat, dia tidak sholat, batal. Kalau dilanjutkan terus, hati-hati. Iyyakum khusyuk nifaq. Waspadai khusyuk seperti ini, namanya khusyuk nifaq. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itulah diantaranya. Mudah-mudahan kajian gerakan-gerakan sholat itu sampai terasa masuk ke khusyuknya nanti. Mudah-mudahan bisa sampai ketemu lagi, sampai bagaimana khusyuknya Nabi. Nabi begitu takbir itu sini merinding sudah. Taksyir bergetar. Minhu darinya, juluduhu kulitnya. Orang khusyuk itu kulitnya merinding kalau takbir. Wa qulubuhum hatinya. Allahu Akbar, itu sudah bergetar dan terasa di sini. Bisa nggak kita yang sudah tua kayak gini? Saya bilang bisa. Saya ngajar di matematika anak SMP dan SMA. Berarti untuk anak-anak bisa. Apalagi untuk kita. Diajarkan main ketat soal sholat. Bagaimana rukunya Nabi, kita contoh kepada anak. Kenapa? Memori yang akan terbawa sampai tua. Kita nggak dapat waktu SMP dan SMA-nya, bahkan kuliah. Nggak dapat. Memori nggak punya. Sekarang saya bikin sekolah, anak-anak bagaimana begitu ruku betul, sujud betul, tumahnya betul, biar memori disimpan dalam memorinya. Satu ketika refleksnya nanti, aku ingat pelajaran ini. Satu ketika. Dan sholat itu adalah untuk minta tolong. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolong kalian kepada Allah dengan sholat, sabar dan sholat. Sehingga sabar dan sholat itu lakabiratun illa. Nah di sini sering kita dipotong. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Nah, ayatnya dipotong. Terkenal kemana-mana, sabar dan salat itu amanah berat. Ayat ini tidak berkata begitu. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan cara bersabar dulu, lalu salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu amanah berat. Illa, kecuali orang khusyuk. Berarti orang khusyuk itu sabar dan sholat itu mudah. Apa khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Dia yakin mulaqu, ketemu dengan Allah. Wa annahum, mereka itu akhirnya ilaihi, kepada Allah rujuk. Raji, ini orangnya saya. Rajiun orangnya. Rujuk ilallah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sampai nggak? Langsung sampai. Kok nggak terasa? Itu sebabnya bukalah hati kita sampai terasa. Ketika sampai, Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, ya. Tetapi Allah melihatmu, buka hatimu. Ketika takbir sudah sampai. Ketika saya panggil Allah, panggil Allah, Allahu Akbar, berita, ya sudah sampai. Fa'inni qarib, aku dekat. Kau panggil aku, kamu akan merasakan kedekatan. Sehingga apa yang kau rasakan? Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah langsung turunkan sakinah ke dalam hati. Bahkan Allah turunkan cinta dan iman. Walakinnallaha habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Langsung sampai. Allahu Akbar, langsung sampai. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, langsung turunkan sakinah, tenang. Dan kasih cinta dan iman. Walakinnallaha habbaba
ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyan. Masuk akal. Kalau cinta dan iman dimasukkan oleh Allah, wa karaha, lepas kejahatan umat ini, ilaykumul kufra, kekufuran, hina, isyan, maksiat, tidak bisa. Kita maksiat ditahan, kita nggak dilepas oleh Allah. Orang salat harusnya jahatnya dicopot oleh Allah, maksiat lalainya di hati dicopot. Allah yang mencopot kejahatan hati kita dengan salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mungkin kita masih ada waktu sedikit, kita mungkin ada pertanyaan. Insyaallah. Mungkin kita berikan waktu satu nanya dulu. Bagi ada pertanyaan, Masya Allah kita yang harus dikatakan adalah kita sholat atau tidak sholat. Subhanallah, itu sesuatu yang menohok banget misalnya gitu ya. Kita mulai umur 10 tahun kita ya, jadi diperintahkan untuk sholat. Kemudian sampai saya sini umur 45, 48 atau 50, bapak-bapak semua sholat juga. Kita mungkin salah satunya adalah sholat atau tidak sholat. Kita ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi terkait dengan sholat dan khusyuk. Iya. Mungkin ada beberapa tips yang kita bisa khusyuk. Mungkin khusyuk kan kalau dibilang ada yang langsung khusyuk, tapi ada yang belajar khusyuk. Nah, mungkin yang terkait dengan hal yang bisa kita jalankan di antara yang adalah khusyuknya ini coba kita pelan-pelan. Kalau kita bisa khusyuk kasih langsung ya alhamdulillah, tapi kalau belum, karena kita kan ada orang karyawan yang pikirannya juga banyak. Iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Justru karyawan itu malah harus khusyuk. Kenapa? Fa'idha hasabu amrun fazi'a ila salat. Kata Nabi itu sibuk sekali, kegiatannya penuh, sehingga beliau mengatakan fa'idha hasabu amrun, apabila saya ada urusan penting saya langsung sholat 2 rakaat. Berarti Nabi sibuk sekali, sibuk, bukan pengangguran Nabi. Kemudian ketika dia baca sholat, itu selalu berdoa dalam sholatnya. As-sholatu bimana ad-doa. Sholat itu doa. Karena kita suka keliru paham tentang masalah khusyuk. Khusyuk itu gak sadar. Itu problemnya kita. Lari kabeh. Gendeng apa? Jadi sholat itu sadar. Bahkan la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat wa antum sukara kalau kau nggak sadar. Hatta ada syarat, ta'lamu, engkau ngerti ma taqulun, apa yang ucapkan. Ketika iyyaka na'budu, di mana tidak bisa khusyuknya. Ya Allah, kepada Engkau ya Allah aku menyembahmu, kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Di mana letak tidak khusyuknya? Ya Allah, ampuni saya, Rabbil Firli. Di mana letak tidak khusyuknya? Ketika saya bilang Rabbil Firli, dari rumah sudah tahu kenapa dosa saya. Aku datang ke Allah itu untuk menyampaikan perasaan saya. Ya Allah, dosaku banyak. Baru saja di kantor ada aja yang cemberut, yang inilah macam-macam. Langsung saya sholat langsung, maafkan saya ya Allah, tadi saya salah. Rabbil, aku yang salah. Warhamni ya Allah, rahmati saya, lembutkan hati saya. Ini masih keras. Aku boleh dong ketika keras, ya Allah lembutkan hati saya. Rahmat itu artinya lembutkan, lunakkan hatiku. Kata Nabi, tadi berdoa inda riqqati fa innaha rama. Segera kau berdoa di saat hatimu tipis, tanya keras, menipis seperti kulit ari.
Kulit ari itu ditiup terasa sensitif, namanya riqah. Riqah ini rahmat itu riqah. Ketika hatimu tipis, ketika Allahu Akbar, kita belum nih, tapi rahmati aku ya Allah, tipiskan, lembutkan hatimu. Nah, ketika terasa tiba-tiba rasanya lembut di hati, tadi berdoa, inda riqati fa inna itu rahmat datang, segera berdoa. Saya belum juga, ada seorang sahabat dan Rasulullah, Hanzalah namanya. Ya Rasul, ketika bersama engkau, saya itu bisa khusyuk karena sampai engkau lagi baca, saya menangis jadi-jadinya bersama engkau tuh. Tapi saya pas di rumah, itu bubar semuanya. Lampuran saya banyak. Nabi tersenyum. Kata beliau, sama, pelan-pelan. Berapa persen ya Rasul? Nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, humusuha, sampai usluha. Separuhnya khusyuk, gak masalah, gak dosa. Sepertiganya gak apa-apa, teruskan aja. Walaupun hanya Al-Fatihahnya, rukunya gak khusyuk, tapi tumanina, gak apa-apa. Itu berpahala, kata Nabi, sampai kau berhasil mencapai 100%. Rasulullah memotivasi kita, kalau khusyuk itu tidak dosa. Yang dosa itu tidak tumanina. Cukup? Berapa persennya? Setengah? Alhamdulillah masih berpahala. Yang penting tumaninanya dulu. Bisa sama-sama. Ada kalanya tiba-tiba nggak khusyuk hari ini. Kenapa? Karena kita banyak cakap, karena kita banyak gojekan gitu deh. Nanti kita zikir lagi, salat lagi, wudhu lagi. Wudhu pengaruhnya besar, sangat besar. Man tawadda'a nahwa fi hadha thumma shalla ra'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi. Dia berwudhu sepertiku, dan dalam wudhu dia tidak berbicara-bicara, tidak bijak-bijak. Kalau kita wudhu sembrono kan, langsung cepat itu dilarang. Nah, itulah kira-kira mudah-mudahan manfaat. Cukup? Masya Allah. Mungkin karena waktu juga, Ustaz, mungkin ada kesimpulan yang bisa untuk diberikan kepada kita secara semari seperti apa. Semoga ini sebagai bekal kita untuk khusyuk secara umum. Khusyuk itu, tumaninah itu rukun sholat. Niat itu rukun sholat. Allahu Akbar takbiratul ihram itu rukun sholat. Al-Fatihah itu rukun sholat. Jika tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Setelah Al-Fatihah baca surat, seandainya lupa, tidak batalkan sholat. Tahiyat awal itu bacaannya itu sunnah. Gerakan-gerakan sholat yang tumakninah semuanya itu rukun sholat. Kalau bacaannya cuma takbiratul ihram, Al-Fatihah, dan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Kalau kita tidak baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, maka batal sholatnya. Dan tahiyat awal, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati imam, kadang-kadang imam belum belok, makmum belok duluan, maka batal semuanya. Ini kebanyakan kita gak sabar sama imam. Makanya saya sarankan kepada imam jangan terlalu lambat ketika baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, agar kadang-kadang jamaah itu ada gak tahu, terutama anak-anak kecil, anak muda dibaca assalamualaikum ikut-ikutan duluan. Nah itu membatalkan sholat. Jadi hati-hati, imam harus jadi imam yang memperhatikan makmum. Sehingga itu kesimpulannya adalah tumaninah adalah rukun sholat. Jika imamnya tidak tumaninah, seluruhnya batal. Ngeri ya?
Saya di rest area, ada kita ikut di rest area sholat, ikut makmum, imamnya cepat. Untuk kita sudah tahu ilmunya, ulangi sholatnya. Irji fasalli fa innaka usalli. Ulangi sholatnya. Zuhur, ulangi sholatnya. Tapi ikut dulu. Itu aja kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.